pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan selamat datang bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di GKI Peterongan ini. Sebelum kebaktian ini dimulai, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah hari ini kebaktian dilayani oleh Bapak Pendeta Robert Setio dari Universitas Kristen Duta Wacana, Jogja. Anggota jemaat diundang untuk menghadiri pekan doa yang diadakan mulai tanggal 9 sampai dengan 14 Mei jam 18.30 di gedung gereja. Warta selengkapnya Bapak Ibu bisa lihat di dalam warta yang tertulis pada hari ini. Pada hari Minggu tanggal 15, kita akan merayakan hari Pentakosta sekaligus hari pengucapan syukur. Panitia sudah menyediakan amplop persembahan syukur. Bagi Bapak Ibu bisa dapat mengambil amplop persembahan tersebut di meja depan pintu masuk ruang kebaktian. Itulah beberapa warta yang perlu kita perhatikan bersama, dan terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bersama-sama memulai ibadah ini dengan berdiri. Menjadikan langit dan bumi. Amin. Besertamu. Jemaat silakan. Selamat datang dalam kebaktian pada hari Minggu Paskah yang ke-7 ini.
Jadi sekalipun memang kita sudah agak jauh dari perayaan Paskah, tetapi kita masih berada di dalam rangkaian sampai dengan nanti hari Pentakosta. Kemarin baru hari kenaikan, nanti berakhir dengan Pentakosta, itu menjadi akhir dari segala perayaan Paskah kita. Tapi kita juga selalu ingat mengapa kita beribadah di hari Minggu, tidak lain karena kita memperingati Paskah juga. Jadi setiap minggu kita memperingati kebangkitan Tuhan, dan atas dasar itu kita bersukacita. Kebaktian ini kiranya menjadi sukacita bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Saya akan membacakan Efesus 4 ayat 3 sampai dengan 6 yang mengingatkan kita tentang pentingnya kesatuan tubuh sebagai jemaat, yang nanti juga akan kita renungkan bersama pada saat kita membaca firman Tuhan tentang apa itu menjadi satu, apa itu kesatuan dalam kehidupan kita masing-masing. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saudara, kita sebagai manusia biasa tidak lepas dari segala macam tantangan kehidupan yang membuat kita berada di dalam situasi kondisi lepas kontrol, tidak selalu bisa menguasai keadaan. Dan di saat itulah, setelah itu kita baru sadar kita sudah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, terutama mengasihi sesama. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk dengan rendah hati menghadap Tuhan, mengakui segala salah dan dosa kita, supaya Ia sendiri berkenan untuk menolong kita, sebab hanya dengan pertolongan Tuhan, hanya dengan anugerah Tuhan kita dimampukan untuk hidup sebagai orang yang terbebas dari perbuatan dosa dan membarui hidup kita supaya menjadi lebih baik di masa mendatang. Saya persilahkan kita semua satu persatu mengakui dosa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita bersama berada di dalam keheningan. Marilah kita menyadari tentang diri kita masing-masing. Saya di hadapan Tuhan tidak dapat menutup semua keburukan saya, pikiran saya, perbuatan saya, dan tindakan saya. Bagaimana saya sudah melukai hati keluarga saya, hati orang-orang sepekerjaan saya. Marilah datang kepada Tuhan untuk mengakui semuanya. Inilah kami ya Tuhan, kami tidak mampu untuk menolong diri kami sendiri. Kami terlalu lemah. Oleh karena itu, tolonglah kami ya Tuhan. Kuatkan kami untuk membarui hidup kami, supaya kami layak untuk disebut anak Tuhan dan layak
untuk mengalami damai sejahtera. Dalam nama Kristus Yesus kami mohon. Amin. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk
untuk saudara-saudara kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari memberi salam damai sambil mengucapkan damai Kristus besertamu. bersama mendengar, merenungkan sabda Tuhan, tetapi sebelumnya marilah kita bersama memohon kepada Roh Tuhan yang kudus, agar Ia berkenan untuk memberikan hikmat kepada kita, yang dengannya kiranya kita dimampukan untuk mengerti firman Tuhan, serta dengan kekuatan Roh Kudus kita diberi kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersama menaikkan permohonan ini di dalam doa. Ya Allah Roh Kudus, kami datang kepadamu untuk memohon kiranya Engkau berkenan untuk mengurapi kami dengan hikmat-Mu, supaya dengan hikmat itu kami bisa mengerti firman yang kami baca dan renungkan bersama-sama, khususnya mengenai arti dari kesatuan baik jemaat Tuhan maupun dengan Tuhan sendiri. Dan kiranya kami juga diberi kemampuan untuk mempraktikkan hidup dalam kesatuan yang membutuhkan sebuah kerendahan hati untuk mendengar dan menghormati orang lain. Tuhan bersabdalah, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Kristus Yesus kami mohon. Amin.
jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 34. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 34. Dalam perikop ini, sikap Paulus dan Silas ketika menghadapi penderitaan dalam pelayanan mampu memberi kesaksian bagi kepala penjara dan seisi rumahnya untuk menjadi percaya kepada Allah. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Jemaat yang terkasih, bacaan kedua diambil dari Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 21. Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 21. Dalam bagian penutup kitab Wahyu ini, Yohanes menulisnya untuk memberi peringatan bahwa Yesus akan segera datang untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang kilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di
di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Sudah agak lama saya tidak bertugas di tempat ini, mungkin ada baiknya saya menambah perkenalan yang sudah ditulis di Warta Jemaat, mungkin juga disebutkan oleh majelis. Jadi selain nama Dr. Setio, saya sehari-hari bertugas sebagai dosen tetap di Universitas Kristen Buta Wacana di Yogyakarta, mengajar di Fakultas Teologi. Tapi juga sekarang ini pada periode ini diminta untuk menjadi wakil rektor bagian kerjasama atau jejaring dan pengembangan kapasitas SDM di urusannya mengurusi para pegawai di sana. Tapi saya adalah dosen bidang perjanjian lama. Jadi mungkin tidak banyak saudara-saudara yang senang dengan perjanjian lama, karena mungkin dianggap panjang dan sulit. Nah, tapi saya senang, dan saya sebenarnya senang untuk membuat saudara senang perjanjian lama. Cuman kalau dalam khotbah yang cuma beberapa menit itu tidak mungkin, ya. Jadi perlu lebih banyak waktu untuk membuat saudara senang. Syukur-syukur kalau saudara mau datang ke Jogja dengar kuliah saya, gitu, pulang sudah dengan hati yang senang untuk perjanjian lama. Nah, saudara, saya adalah pendeta GKI, jadi kami semua di Buta Wacana itu dosen tetapnya adalah utusan gereja dari gereja-gereja pendukung. Nah, salah satunya saya dari GKI, tapi dari Sinode Wilayah Jawa Timur. Saya dilahirkan, dibesarkan di Surabaya. Jadi saya orang Surabaya. Kalau nanti dalam khotbah gaya Surabayanya muncul, mohon dimaafkan. Itu terdengar mungkin kasar, tapi mungkin tidak terlalu untuk orang Semarang. Tapi seringkali untuk orang Jogja, bahasa saya itu dianggap terlalu kasar. Ya, memang sulit sekali kalau kita berjumpa satu sama lain dari asal yang berbeda, dari daerah yang berbeda, budaya yang berbeda. Tapi itu juga merupakan sebuah berkat yang harus kita syukuri.
Nanti kita mau bicara lebih jauh mengenai itu. Tapi melanjutkan perkenalan, jadi sebelum saya mengajar di Duta Wacana yang dimulai tahun 99, saya adalah pendeta jemaat di GKI Jalan Diponegoro, Surabaya. Mungkin ada beberapa dari antara saudara yang pernah ke GKI Dipo, jumpa lagi di sini, atau yang pernah ke Surabaya tahu GKI Dipo seperti apa. Nah, itu tambahan sedikit mengenai perkenalan saya. Nah, sekarang kita masuk di dalam tema kita, semua adalah satu. Nah, karena nanti kita mau bahas juga Yohanes 17 yang sangat penting bagi iman Kristen kita, karena disitulah Tuhan berdoa, berharap tentang kesatuan dari umatnya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah saudara-saudara ingin bersatu dengan Tuhan? Nah, apakah saudara-saudara ingin bersatu dengan Tuhan? Mau? Sekarang mau? Kalau ada yang senyum-senyum pikir, loh, nanti dulu ya. Maksudnya apa itu gitu ya? Kalau bersatu beneran kan berarti saya harus pindah dari tempat ini gitu. Pindah lokasi. Karena bukankah kalau orang dikatakan dia sudah bersama dengan Tuhan, dia sudah enak sekarang bersama dengan Tuhan, itu berarti sudah mati gitu ya. Nanti dulu. Nah, tapi apakah betul bahwa bersatu atau bersama dengan Tuhan itu berarti mati? Apakah hanya dengan mati dulu orang baru bisa benar-benar bersatu dengan Tuhan? Ya tidak ya mestinya ya. Wong bersatu dengan Tuhan, bersama Tuhan itu juga bisa dalam hidup ini. Jangan keliru. Kita pun di dalam hidup ini, masih hidup di dunia ini, sudah mengalami kesatuan dengan Tuhan. Jadi tidak usah nunggu sampai mati nanti. Mati itu merupakan kelanjutan bersatunya kita dengan Tuhan, tentu dalam bentuk yang lain. Tapi bukan berarti hanya dengan mati saja kita bersatu dengan Tuhan. Nah, ini prinsipnya ya. Nanti saya akan coba jelaskan lebih jauh mengenai ini. Tapi kita sekarang bicara dulu tentang yang nyata. Ini tadi agak sulit. Ya, namanya dosen kalau ngajar teologi mungkin agak abstrak. Sekarang yang konkret, yang nyata saja. Soal kesatuan umat, soal kesatuan gereja. Nah, kalau kita sudah bicara soal kesatuan gereja, terus kita mau tidak mau mesti mikir, apakah gereja sudah bersatu? Nah, ini sangat konkret. Kenapa? Karena yang kita dapati kan gereja makin lama makin banyak. Ya enggak? Mungkin zaman kakek nenek dulu 20, 25 apalagi 50 tahun yang lalu gerejanya jauh lebih sedikit daripada sekarang. Ada yang tahu sekarang itu ada berapa organisasi gereja? Di Semarang saja kita lihat kiri kanan gereja. Dan yang saya maksud gereja di situ bukan sama-sama GKI-nya, sama-sama Bethelnya, Baptisnya, tapi beda-beda. Beda-beda organisasinya. Beda-beda juga alirannya. Makin lama makin banyak. Nah, saya tidak punya data terakhir 2016 itu seperti apa, tapi kalau tidak salah sekitar tahun 2012-13 itu pernah didata. Dan memang data seperti ini agak sensitif, biasanya tidak gampang-gampang dikeluarkan. Tapi yang memberi izin pendirian gereja itu kan Dijen, kalau Protestan Dijen Bimas Kristen.
yang berada di bawah Kementerian Agama. Tiap kali ada gereja mereka kasih dulu, terus nanti baru itu dipakai untuk minta izin pada pemerintah daerah dan seterusnya. Nah, dalam catatan mereka tahun 2012-an kalau tidak salah, itu ada 300-an organisasi gereja. Itu belum persekutuan. Biasanya orang bikin gereja itu mulai dari persekutuan dulu, kalau banyak terus jadi gereja. Nah, itu kayak buka toko, ya toh. Jadi awal-awalnya kecil-kecilan dulu, kalau sukses jadi besar. Sekarang itu memang banyak orang co Yesus gitu ya. Jadi karena co yang lain rugi, ya toh. Nah, kemudian masuk ke co Yesus gitu. Saya tidak ngomong nanti semua jeroannya tak ceritakan di sini bisa kaget-kaget semua gitu ya. Tapi cukup yang di luar-luar saja kita lihat fakta-fakta yang ada dan memang banyak sekali gereja baru. Nah, terus apakah mereka ini bisa ketemu satu sama lain? Bisa nggak, bro? Bisa nggak bersatu? Bisa nggak? Gimana bisa bersatu? Pak sana itu pakai bahasa yang aneh-aneh begitu lah. Yang di sini tenang-tenang saja. Jadi yang satu itu kelihatan dingin gitu ya. Yang satu meriah gitu. Kalau ketemu paling saling menjatuhkan, saling ngenyek satu sama lain. Wopo gerejamu tidak ada Roh Kudusnya. Opo gerejamu rame nggak karu-karuan, gereja nggak ada aturannya. Itu paling. Saya yakin saudara-saudara itu pasti pernah diajak ke gereja lain gitu ya. Ya nggak? Pernah nggak? Jangan dengar majelis nanti curigai, ini mata-mata DKI gitu ya. Ada enggak yang setelah diajak pergi ke gereja lain lebih enggak ngaku lagi gitu ya? Tanya majelis, ada enggak yang pernah ke gereja lain? Enggak ada yang ngaku, cuma biu-biu tak ya. Nah nanti kalau ketemu di sana sama jemaatnya gimana? Jadi saudara, ini terjadi di lapangan. Sulit sekali untuk menyatakan kesatuan gereja, kesatuan umat Tuhan. Sama-sama mengaku Yesus sebagai juru selamat, imannya didasarkan pada Yesus, tapi tetap sulit untuk bersatu. Nah, maka mari kita sekarang lihat doa Tuhan Yesus di Yohanes 17. Yohanes 17 tadi kita lihat kembali. Kan ini suatu doa yang hikmat, yang menyentuh, yang dalam sekali maknanya. Dan hanya di sini tuh Yesus berdoa untuk umatnya kepada Bapaknya. Hanya di sini tuh Yesus mengatakan supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa. Ini di ayat 21 ya. Supaya sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Bayangkan saja itu sudah begitu ada suasana misteri, suasana takjub, suasana pokoknya lain daripada yang lain. Supaya mereka semua menjadi satu seperti aku dan Engkau ya Bapa satu, dan mereka umat itu juga bersatu dengan kita. Jadi ada umat, ada Yesus, ada Bapa, semuanya kayak rangkulan bersatu. Wah, suasananya itu sangat surgawi, sangat ilahi. Bayangkan kayak waktu Yesus naik ke sebuah bukit ketemu sama Musa sama Elia, terus bersama-sama di sana, ya. Wah, suasananya juga sangat surgawi. Nah,
ini juga kalau kita bisa mewujudkan itu, suasananya jauh daripada yang kita rasakan di dunia ini. Tapi apakah ini mungkin terjadi? Apakah doa, apakah harapan Tuhan Yesus ini akan dapat direalisasikan di tengah dunia ini? Bagaimana bisa direalisasikan kalau yang kita lihat sehari-hari justru gereja-gereja itu makin banyak karena perpecahan. Kita itu bisa dalam satu keluarga, orang tuanya GKI, anaknya ke GK yang lain, cucunya ke GK yang lain, begitu kumpul satu sama lain, ya paling-paling cuma makan-makan bareng, pergi bareng. Tapi kalau sudah ngomong soal gereja lah mulai sensi. Ada yang tersinggung kalau sana nyinggung gereja yang lain dan seterusnya. Apakah ini mungkin bisa terjadi? Nah, saudara, mari kita mencoba melihat apa dulu yang dimaksudkan dengan kesatuan di sini. Apakah kesatuan itu berarti enggak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi pikiran-pikiran yang lain, semuanya sama, semuanya seragam? Apakah itu? Mari kita coba belajar dari yang lebih nyata. Sekarang bukan gereja tapi keluarga. Karena kalau bicara tentang gereja kok kayaknya sulit. Itu urusannya Pak Pendeta, majelis sana, bersatu gereja. Tapi kalau kita ini, apa toh arti kesatuan? Ya yang konkret. Coba kita lihat di tengah kehidupan keluarga. Nanti dari sana kita coba mau lihat transfer. Karena yang namanya kesatuan itu nyata. Kesatuan itu harus mulai dari yang bisa kita jangkau. Ya apalagi kalau bukan keluarga. Tapi yang namanya keluarga kan terdiri dari orang-orang. Ya Pak, plus peliharaan gitu ya. Tapi bukan itu, orang-orangnya. Apa yang terjadi dalam hubungan antar orang dari sebuah keluarga? Saya, istri, anak, apa yang terjadi? Yang saya kira banyak terjadi adalah kita itu memikirkan tentang yang lain memikirkan tentang kita. Bapak iya aneh-aneh ngomong itu. Nah, kalau enggak terus gimana? Gini saudara, sebetulnya yang harus dicek adalah apa yang kita pikirkan tentang yang lain itu apakah memang cocok dengan orang yang kita pikirin? Apakah yang saya pikirkan tentang istri saya itu cocok dengan pikiran istri saya tentang dirinya sendiri? Nah, kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. Yang kita urusi adalah yang tidak cocok. Karena disitulah yang seringkali muncul persoalan. Saya mikirin istri saya itu orang yang sangat peduli, tapi ternyata dia tidak seperti itu. Atau sebaliknya, saya melihat istri saya itu orang yang hanya memikirkan orang lain, tapi tidak memikirkan suaminya. Tapi ternyata dia tidak begitu. Sampai satu kali ketika saya sakit, baru tahu, oh istri saya itu cinta betul sama saya. Karena saya sakit disuapin, saya ke kamar mandi di titik-titik gitu ya, atau misalnya saja. Kan sampai begitu, oh ternyata selama ini. Jadi seringkali yang kita pikirkan itu berbeda. Sampai satu kali kita baru tahu bahwa dia itu tidak sama seperti yang kita pikirkan. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Tidak lain adalah soal komunikasi
soal omong-omongan. Nah, mari kita coba sekarang lihat apa yang dimaksud kesatuan dalam kaitan dengan omong-omongan. Saudara-saudara, tadi saya mengatakan bahwa kesatuan yang Tuhan maksudkan bukanlah kesatuan dalam arti semua sama. Tuhan sadar bahwa umatnya itu berbeda-beda. Sudah dari semula Tuhan Yesus juga punya murid 12, wataknya beda-beda. Kenapa dia milih 12? Karena dia sadar bahwa dia punya murid yang berbeda-beda. Kalau sama semua buat apa mesti 12? Jadi 12 orang, 12 karakter, watak, sikap, keinginan. Belum lagi kompetensi, ya, jadi punya kualitas, punya keahlian yang berbeda-beda. Kayak juga di tengah keluarga, punya anak 5, lain-lain. Ya kan, tapi anak saya cuma 1, jadi saya cuma bisa teori saja. Dengar-dengarnya gitu, kalau anaknya lebih dari 1, lain-lain. Paling tidak saya dengan saudara-saudara saya, sampai-sampai kata tetangga, ibu saya itu cuma punya anak 2. Saya tidak pernah dianggap anaknya. Kenapa? Karena kakak saya itu sering keluyuran ke tetangga-tetangga. Adik saya suka naik sepedaan bersama dengan tetangga. Lah saya di rumah terus gitu. Makanya jadi pendeta. Jadi pendeta itu kurang pergaulan atau gimana gitu ya. Jadi kalau dari sekolah langsung masuk rumah, ngerjain tugas, wah nggak tahu lah pokoknya di dalam kamar sampai mereka nggak kenal. Ya, boleh tanya pada kakak saya, adik saya soal itu. Lain-lain. Nah, kakak saya sama adik saya punya kesamaan tapi juga berbeda. Wah, mereka juga sering nggak bisa ketemu satu sama lain. Karena perbedaan itu memang seringkali membuat orang akhirnya konflik. Nah, kalau gitu, apakah kesatuan itu berarti tidak boleh ada konflik? Nah, sekarang ini kita belajar, bukan dan tidak mungkin orang itu mencegah konflik. Yang harus dilakukan adalah mengatasinya. Caranya gimana? Nah, dialog, berkomunikasi. Nah, saudara, memang sebuah dialog atau komunikasi itu butuh syarat-syarat, nggak bisa langsung terjadi. Kalau tidak, kita cuma nuntut satu sama lain. Oh, dia itu yang tidak mau diajak ngomong. Saya mau, tapi dia tidak mau. Nah, satu syarat adalah pertama-tama kita mencoba untuk memahami atau respect, hormat terhadap orang yang berbeda dengan kita. Ini yang paling sulit. Ya. Jadi bagaimana kita melihat orang dengan hormat, respect. Itu yang paling sulit. Yang tadi kembali kepada keluarga. Bagaimana suami respect, hormat pada istri, istri hormat pada suami. Loh, arti hormat itu jangan dimengerti seperti atasan sama bawahan, bawahan sama atasan. Bukan. Ya. Respect itu gampang. Apa? Kalau orang ngomong didengarkan, dengerin, coba ngerti jalan pikirannya. Susah Pak, bagaimana bisa? Saya sudah tahu berbeda kok, tidak mungkin. Tetapi ketika kita mencoba untuk mengerti, mendengar orang lain, seringkali yang terjadi justru kita itu kaget. Oh, ternyata dia tidak seperti yang saya pikirkan. Jadi berarti hanya dengan mendengar, dengan hormat saja, kita itu bisa mempersamakan pikiran kita tentang orang itu dengan pikiran orang itu tentang dirinya. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita ini perlu curiga terhadap pikiran kita sendiri tentang orang lain. Bapak ngajarin curiga itu jelek.
Ya. Tapi kalau tidak dicurigai pikiran kita itu, sampai kapanpun kita tidak akan bisa mendengar, memahami orang lain. Ayo sekarang coba curigai pikiran bapak, ibu, saudara tentang pasangannya. Bener enggak? Nanti dulu. Yang baik-baik jangan dicurigai dulu, yang jelek-jelek dulu mungkin ya. Istri saya itu menghabis-habiskan uang saja, senengane belanja kemana-mana begitu itu. Buat apa itu semua? Ya? Suami saya ini jangan-jangan kalau di kantor itu selingkuh, nyeleweng sama orang lain gitu ya. Coba kita curigai dulu pikiran-pikiran yang semacam ini. Lalu baru kita mau mendengar, mau tahu apa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri. Nah, jadi pertama-tama kita ini punya selalu yang namanya prasangka. Kita punya namanya prapaham tentang orang lain, yang kalau dalam komunikasi, pertemuan dengan orang lain, kalau kita tidak coba periksa prasangka atau prapaham itu, kita tidak akan berlanjut pada dialog atau komunikasi yang benar-benar. Nah, maka dalam kehidupan kita yang nyata sehari-hari, kalau kita ingin mau melangkah pada kesatuan berkomunikasi, mulai dulu dari diri kita sendiri. Mulai dulu dengan apa yang kita pikirkan tentang orang lain, itu perlu dicek and recheck. Nah, kalau begitu, ini kan soal memeriksa dalam pikiran kita sendiri. Sumbernya adalah diri kita sendiri. Kesatuan itu hanya mungkin kalau kita sudah bersedia memeriksa pikiran kita sendiri tentang orang lain. Gampang enggak ya? Sebetulnya gampang itu tentang diri kita sendiri. Tapi butuh waktu, butuh kesungguhan. Ya. Kalau tidak, ya kita akan terus dengan pikiran yang tidak berubah tentang orang lain. Nah, sudah. Sekarang saya mau masuk kepada kesatuan antara Yesus dengan Bapa, terus nanti antara Tuhan, baik Yesus Bapa dengan diri kita. Yesus itu selama hidupnya seperti yang ditulis dalam Injil, mencoba memahami kehendak Bapanya. Dia mencoba untuk memahami apa kehendak Bapanya. Pak Yesus kan ya Tuhan, betul. Tetapi dia anak, dia punya Bapa, dan selalu dia mencoba untuk memahami Bapanya yang berbeda dari dia. Ini saat ini sudah mulai kuliah Trinitas gitu ya, mulai angel sedikit ya. Tapi wong di Injil itu selalu begitu. Dia selalu melihat Bapanya, terus mencoba untuk mengerti apa yang dikehendaki Bapa atas dirinya. Tentu juga terjadi sebaliknya. Itu sebabnya ketika di Taman Getsemani itu sampai Yesus mengatakan, Bapa, kalau bisa biarlah cawan ini lalu daripada. Itu pergumulan dia. Dia juga punya kehendak. Tapi dia lagi mau mencoba memahami apa kehendak Bapanya dan mengikuti kehendak Bapanya itu. Jadi Yesus itu mendengar. Bahasa Inggris itu bukan hear tapi listen, mendengar dengan seksama.
Nah, mendengar di jalan sesama itu berarti bersedia mengubah pikirannya untuk sesuai dengan pikiran Bapaknya. Dan itulah yang dilakukan Yesus sampai dia, biarlah seperti engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Artinya apa? Ketika dia mencoba untuk membuka diri terhadap kehendak Bapaknya, Bapaknya juga masuk di dalam dirinya. Waktu kita mencoba untuk mendengar pasangan kita itu masuk ke dalam diri kita. Nah, disitulah terjadi kesatuan. Lagi bukan kembar, bukan persis, tapi ada dialog. Dia di dalam saya di dalam dia. Nah, saudara-saudara, kalau tadi membaca Wahyu 22, sabar ya. Tapi kalau mau tidur ya silahkan, ya nggak ngerti tidur-tiduran. Saya tidak peduli juga. Sekali-sekali kan ngasih kuliah teologis begini ya, toh. Angel-angel sedikit tidak apa-apa ya. Supaya tidak terlalu ngantuk, tak ajak baca lagi Wahyu 22. Ini rahasia-rahasia yang terdalam ya. Habis ini nggak usah manggil saya, tidak apa-apa ya Bapak Ibu Majelis. Coba, soalnya angel. Tapi gini, saya coba menyederhanakan. Ini ya, tadi kita baca aja lagi. Alfa dan Omega, ayat 12-22. Sesungguhnya aku datang segera, aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Apa tuh maksud ini? Ya, dia bicara tentang dia akan segera datang. Tapi kedatangannya itu berarti kedatangan yang menghubungkan segala sesuatu, bahkan yang dari awal sampai akhir. Tidak ada sesuatu di luar yang awal dan akhir. Jadi kedatangan Yesus itu mempertemukan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang kita tahu dan tidak tahu. Yang di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya pun juga dipersatukan dengan Tuhan. Semua kuasa dunia, kuasa di surga, di langit dipersatukan di dalam Tuhan. Jadi kitab Wahyu itu mau menunjukkan bahwa kesatuan Allah itu adalah kesatuan yang meliputi segala sesuatu. Terus apa itu maksudnya, Pak? Berarti kan banyak sekali. Ya, tapi yang banyak itu sebetulnya ada di dalam diri setiap orang. Jadi tidak usah kita menjangkau semuanya. Karena lagi kalau kita ini bisa menyediakan diri bersatu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kalau Tuhan bersama dengan kita, Tuhan mempersatukan kita dengan segala sesuatu yang pernah diciptakannya, yang ada di dalam kuasa-Nya. Nah, angelnya sampai di situ, susahnya sampai di situ. Sekarang yang gampang. Ya, kembali, kalau kita itu kan mau tidak mau mesti mikirkan tentang orang lain. Tidak mungkin hidup hanya dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri pun yang selalu dipikirkan ya mesti orang lain. Tidak ada pikiran tuh tentang diri sendiri terus, Robert dengan Robert terus, begitu tidak mungkin. Mesti Robert dengan istri, dengan teman, dengan siapa gitu. Jadi pikiran kita itu mesti bersama-sama dengan yang lain.
Kita itu makhluk sosial dalam pikiran kita. Nah, kalau kita bicara kesatuan, dengan cara mencoba untuk memikirkan yang lain dengan mendengar, dengan mencoba mengerti, jangan-jangan yang saya pikirkan selama ini salah. Lalu masuk kepada, oh iya, ternyata ada temuan-temuan baru, termasuk tentang istri dan suami kita. Saat itulah kita mengalami kesatuan. Dan kesatuan itu berarti juga kesatuan dengan Tuhan. Ketokane cuman dengan menungso, dengan manusia, tapi Tuhan ada di situ. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan orang yang bersatu. Nah, kalau mau dikaitkan dengan kasih, ya boleh, tapi nanti kepanjangan. Sebab yang dimaksud dengan mau mendengar itu juga bentuk kasih. Kasih itu bukan maunya kita, tapi kita yang menyesuaikan, kita mendengar maunya orang lain. Artinya apa? Berubah. Dalam hidup ini kita tidak pernah berubah. Yang dimaksud berubah itu apa? Ya, pikiran kita tentang orang lain. Kalau tidak pernah berubah, ya kita tidak akan pernah mengalami kesatuan tadi. Dan Tuhan tidak ada dengan kita. Kita asik dengan diri kita sendiri begitu terus, dan itu hidup yang hampa, hidup yang kering, hidup yang akhirnya membuat kita kecewa. Sebenarnya yang membuat kita kecewa itu siapa? Ya diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, karena tidak mau berubah. Nah gitu. Manusia itu, orang lain itu misteri. Jadi sudah kawin 50 tahun, yo masih misteri. Banyak hal baru yang kita temukan. Ya, kenapa? Ya karena dia berubah terus. Nah kalau sama terus, untungnya kawin sama dia gitu ya, mudah terus gitu. Tapi janganlah ya, tidak mungkin ya. Kan pasti orang berubah juga. Jadi sangat berubah. Misteri bagi kita yang juga harus berubah tentang dia. Wong tentang yang lama saja belum tahu, dia sudah berubah. Maka mau nggak mau kita mesti berubah. Loh itu intinya. Tuhan itu ingin kita berubah. Tuhan itu ingin kita lebih terbuka tentang orang lain. Karena disitulah dia ada. Nah, kalau balik tentang gereja, dan sekarang mau tidak didengarkan tidak apa-apa, sama. Gereja itu macam-macam, sebetulnya sama juga, sama dengan keluarga, sama dengan pekerjaan, yo macam-macam. Nah, maka apa yang harus dilihat, dilakukan? Mendengar, belajar. Nah, tapi ini sudah soal iman kan sensitif orang. Tentang hidup tidak apa-apa, tapi kalau sudah soal kepercayaan, wah, sengaja cuma benar salah. Tidak juga, sama. Belajar juga. Tapi kan takut, waduh nek aku belajar nanti tiba-tiba malah jadi karismatik gitu toh. Yang karismatik juga takut jadi GKI nanti gimana gitu ya. Jadi saling takut. Nah itu yang menghalangi kita terbuka. Siapa yang membuat kita takut? Ya diri kita sendiri. Sama. Jadi saudara, adanya kita itu bersama dengan yang lain itu harus kita terima, harus kita syukuri, harus kita jadikan kesempatan untuk belajar bersatu. Karena dengan cara itu kita bersatu dengan Tuhan.
Karena Tuhan Yesus dengan Bapa begitu, Bapa dengan Yesus begitu, juga dengan Roh Kudus begitu, dan dengan umatnya. Nah, kalau kita baca Alkitab itu kan dari awal Tuhan itu bertemu dengan umatnya yang macam-macam wataknya. Tapi kok terus ya Tuhan bersama dengan umatnya. Kalau Tuhan maunya Tuhan sendiri, habis dari dulu umatnya. Tidak ada yang selamat. Kalau Tuhan itu kaku, kalau salah dihukum, benar diberkati, wah semua mati. Tapi dia mau berkomunikasi, ngomong. Kita lihat Tuhan itu mesti ngomong, dari awal ngomong. Nah, itu Tuhan yang kita kenal dari dalam Alkitab, Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus, Tuhan yang selalu mau ngomong, mau mendengar, berkomunikasi. Marilah kita jadikan hidup kita ini menjadi hidup yang terhubung, yang terbuka terhadap yang lain dari kita. Lagi nggak usah banyak-banyak, mulai dari keluarga sendiri juga boleh, walaupun itu lingkungannya kecil, tapi lagi Tuhan ada di situ. Itu loh, kayak 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di situ. Maksudnya apa? Asal ada orang lain bersama dengan saya, Tuhan ada di situ. Tapi kalau kita betul-betul berada di dalam dialog keterbukaan untuk mendengar, tidak usah banyak-banyak, tidak masalah. 2 orang intensif saling mendengar satu sama lain, itu sudah surga. Sudah surga. Lagi loh ya, nggak usah kembar semua. Kamu senang makan gado-gado? Iya, aku juga senang. Padahal itu pacaran namanya gitu ya. Jadi awal-awal kamu senang nonton horor ya? Oh iya, padahal nggak suka begitu ya. Iya-iyain lah, itu bukan itu. Kamu senang nonton horor, aku suka aku enggak. Nah terus kamu sukanya apa? Yang roman-roman. Itu apa? A, B, C. Tapi terus di bahasa Inggrisnya jadi lain ya, di situ lah, malah beda gitu. Jadi lain gitu kalau di Inggris kan. Nah, senang begini, ngomong. Kamu kok senang begitu? Saya kok begini? Loh, terbuka. Loh, terus saling, oh iya, ternyata dia yang suka horor begitu. Jangan kira, waduh kok ini pacarku kok yang taksir ini kok sukanya horor. Jangan-jangan dari dunia lain dia ini, bukan dari sini gitu ya. Dilihat kakinya loh kok nggak nginjak di sini. Kemarin tuh ada ibu-ibu yang di radio itu cerita, dia tuh khawatir tentang anaknya karena setiap jam 1 pagi 2 pagi dia film horor, masih kecil 7 tahun, dia takut waduh ini jangan-jangan penjelmaan dari siapa gitu ya. Loh, orang tuh bisa sampai kayak gitu loh, yang ekstrem loh ya. Tapi yang nggak ekstrem tuh kan lain-lain gitu. Itu coba kita ngerti tentang yang lain. Kita berubah pikiran tentang yang tidak kita sukai, yang disukai orang lain. Wah, di situ saja sudah ada surga. Sudah ada 2-3 orang berkumpul dan Tuhan ada di situ. Nah ya, kalau mau lebih lanjut ya ikut kuliah nanti di Duta Wacana. Jadi sekali lagi, bahwa apa toh yang Tuhan maui dari hidup kita itu ya cuma kecil saja. Kita itu mengubah cara pikir kita tentang orang lain. Kalau itu sudah kita mampu lakukan, dan Tuhan sudah di situ, sudah ada kasih, nggak usah macam-macam lagi gitu. Cuman ya itu memang sebuah tantangan yang perlu kita usahakan. Nah, semua tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak memberi kita kekuatan. Tapi kekuatan Tuhan itu bukan kekuatan yang memisahkan kita. Jangan saya dikuatkan untuk pisah sama dia, bukan itu. Kekuatan Tuhan itu mesti mempertemukan, mempersatukan. Itu tandanya dari Tuhan. Amin.
Jemaat sekalian, pada tanggal 15 Mei yang akan datang kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perjamuan perayaan ini, mari kita mempersiapkan diri. Kita tundukkan diri sejenak dan memeriksa diri masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenang Dia. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari. Mengenang Kristus berarti sadar bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Renungkanlah, apakah saudara hidup dalam persatuan yang akrab dengan Yesus sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya dalam hidup sehari-hari? Yakinkah saudara bahwa segala yang Kristus lakukan, mulai dari Dia lahir, mati, bangkit sampai naik ke surga, Dia lakukan demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Dengan menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, para murid dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala
sedangkan kita adalah tubuhnya. Renungkanlah, sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih terhadap saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Renungkanlah, sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Apakah saudara peduli pada kebutuhan mereka, menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera dimanapun saudara berada? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan persunatan. Jemaat yang sudah siap untuk menerima perjamuan kudus diundang untuk bangkit berdiri. Pendeta Robert akan mendoakan. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu yang membuka diri terhadap undangan Tuhan untuk menerima perjamuan kudus itu dan mempersatukan diri mereka dengan Tuhan. Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang rela untuk mengorbankan nyawanya bagi umat manusia. Kiranya hari demi hari kami mampu untuk meneladani Kristus lebih lagi. Tuhan, kuatkan jemaat-Mu untuk pada saatnya nanti menerima pelayanan perjamuan kudus. Berilah kesehatan, berilah juga kegembiraan. Amin. Dengan tetap berdiri, kami undang jemaat yang lain juga untuk mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kristus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kami datang kepadamu tentang sesama kami yang saat ini membutuhkan pertolongan. Mereka yang hidup dalam keadaan darurat karena bencana, mereka yang baru ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai, baik karena kecelakaan atau sakit penyakit atau bencana alam. Mereka yang merindukan sentuhan kehadiran orang yang lain dalam hidup yang terasa sendirian. Kami berdoa untuk mereka ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk mengutus orang lain datang dan menemani mereka untuk menyatakan kepedulian-Mu kepada saudara-saudara kami ini, sehingga mereka dihiburkan dan dikuatkan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami juga berdoa khusus bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit.
Kami sadar ya Tuhan, ketika saat-saat sakit melanda diri kami, banyak pertanyaan mendasar tentang arti hidup ini dan kemana perjalanan hidup kami selanjutnya. Bahkan juga pertanyaan-pertanyaan tentang kematian yang seringkali mendatangkan kegelisahan hati. Tetapi Tuhan, kami berdoa untuk mereka ini. Kiranya sakit penyakit itu justru membawa mereka makin berpasrah diri kepada Tuhan. Kiranya mereka semakin kuat di dalam iman kepada Tuhan dan siap untuk menerima kehendak Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami juga berdoa untuk mereka dalam hidup keluarga mengalami persoalan suami istri, orang tua dengan anak, dan saudara satu sama lain. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya saudara-saudara kami ini diberi kemampuan untuk mau mendengar, untuk mau belajar dan mengubah pandangan mereka tentang anggota keluarga yang lain. Kami berdoa untuk kematangan dan kedewasaan mereka, supaya dengan itu semua tidak adalah keluarga yang harus berakhir, tidak ada perpisahan yang terjadi, tetapi sebaliknya perkembangan diri karena lebih tahu tentang orang yang lain, tentang anggota keluarga yang lain. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami juga serahkan gereja Tuhan, kiranya gereja Tuhan ini selalu dipersatukan dan menjadi kesaksian yang hidup dengan persatuan yang ada. Kiranya gereja Tuhan GKI Peterongan ini juga menjadi model dari gereja yang mau belajar dari gereja-gereja yang lain. Gereja yang mau selalu mengikuti teladan Kristus. Persatukanlah warga jemaat, komisi, aktivis, dan majelis jemaat, termasuk para pendeta di dalamnya. Berikan selalu hati yang rela untuk belajar dari Tuhan, untuk meneladani Tuhan, dan untuk mengasihi satu sama lain. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami akhirnya menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan kuasa dan perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menganugerahkan damai sejahtera bagi kami pada hari-hari mendatang di tengah keluarga pekerjaan kami. Kami ingin bersama mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami.
persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan saya akan mendasarinya dari Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara seiman diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesandalan Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita akan berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih. Pagi ini kami diingatkan bagaimana Engkau menginginkan kami menjadi satu di antara keluarga kami, di antara jemaat kami, dan di antara gereja-gereja yang ada. Tuhan, biarlah kami boleh memulai dari diri kami sendiri. Terima kasih buat firman-Mu. Kau berkati pelayanan Pendeta Robert Deuka Dewi, berkati keluarganya juga. Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau sucikan persembahan kami dan layakkan kami untuk memberi persembahan ini. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan?
sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Pulanglah di dalam sebuah tekad untuk mempraktikkan hidup dalam kesatuan dengan cara membuka pikiran kita, hati kita terhadap kehadiran yang lain, terbuka untuk membarui cara berpikir kita tentang orang yang lain. Kiranya Tuhan menguatkan tekad kita itu. Kristus kita satu tetap, dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, mendoakan semua jadi satu belah. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita muridnya, dalam kasih
jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Tuhan yang kudus ada pada saudara sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan datang kembali. Amin.